Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung. Saya akan menjelaskan beberapa di sini. Ini yang umumnya saja ya. Memang candle itu berbeda-beda. Wujud dari candle itu berbeda-beda ya. Seringkali kita temukan itu berbeda. Nah, saya jelaskan di sini. Yang ada di sini aja yang saya jelaskan. Kelihatan nggak? Semoga bisa dipahami ya. Ini jadi ini adalah indikasi. Yang barisan sini adalah indikasinya yang berbeda-beda. Lihat, yang di atas ini indikasinya sumbu sama panjang. Yang kedua adalah indikasinya sumbu panjang atas, candle merah. Yang ketiga adalah sumbu panjang bawah. Yang keempat adalah kekuatan seller, dan yang kelima adalah kekuatan seller juga namun tidak terlalu kuatnya. Nah, sebenarnya yang dua ini tidak saya rekomendasikan untuk kalian open posisi. Yang 4 dan 5 ini tidak direkomendasikan untuk open posisi. Kalau kalian menemui informasi seperti ini, tidak direkomendasikan untuk open posisi di candle keempatnya. Tapi saya menjelaskan bagaimana cara membacanya saja di sini. Dari indikasi dulu ya. Indikasinya sumbu sama panjang. Lihat nggak? Nah, indikasinya sumbu sama panjang. Lalu muncul informasi berbentuk T ya. Informasinya saya samain aja di sini biar nggak susah bacanya. Nah, dan muncul konfirmasi kekuatan. Sininya sama, konfirmasinya kekuatan sama semua, dan informasinya saya bikin sama semua. Yang saya bedakan di sini adalah indikasi, candle indikasi. Apabila kalian menemukan candle indikasi seperti ini dan urutan sesudahnya seperti ini, ya, maka open posisi buy di sini aman. Ya, open posisi buy di sini aman. 1 menit maupun 2 menitnya aman. Kalau kalian menemui yang seperti ini, sumbu panjang atas daripada bawah indikasinya, open posisi 1 menit di sini aman. Ya, open posisi 1 menit aman. Tapi ingat ya, pas ada perlawanan harga, misalkan ini kita mau open buy, tunggu dia turun dulu dikit, blok, baru kita buy. Sama ini, tunggu dia turun dulu blok baru kita buy. Untuk open posisi 2 menitnya ini rawan. Untuk yang ini di sini open posisi 2 menit rawan, walaupun bisa saja profit namun rawan. Sekarang di sini sumbu lebih panjang bawah daripada atas. Open posisi 1 menit di sini aman, dan 2 menit juga dalam masih kategori aman. Masih dalam kategori aman, namun tidak seaman yang pertama. Yang ketiga, nah kalau kalian menemui seperti ini berarti ini seimbang ya. Ini kekuatan seller, ini kekuatan buyer, ini ke sini, maka akan seimbang. Dia akan membentuk, cenderung dia membentuk candle doji di sini ya, atau candle yang seimbang. Walaupun setelahnya akan terjadi tekanan ke atas kembali, cenderung sama seperti ini. Nah, ini kan kekuatan juga masih berbentuk kekuatan. Nah, di sini juga kekuatan buyer, maka akan membentuk candle yang seimbang. Namun kalau yang seperti ini, yang di bawah, yang nomor 5,
kebiasaan munculnya di sini akan menjadi candle penerusan. Akan terjadi perlawanan antara kenaikan dan penurunan di sini. Namun seterusnya kebiasaan ya. Kebiasaan akan meneruskan kenaikan. Jika setelahnya ini menjadi candle kenaikan, maka kita bisa open buy di candle selanjutnya. Jika yang di sini menjadi candle penerusan tadi ya. Untuk candle penerusan bisa kalian lihat contohnya di video sebelumnya dari saya. Namun yang dua ini tidak direkomendasikan ya untuk open posisi di situ, karena itu sangat berbahaya. Yang direkomendasikan cuma 3 di atas itu. Nah, itu indikasi. Sekarang kita berbicara informasi ya. Informasi kelihatan nggak tulisannya? Nah, di sini indikasinya saya bikin sama, pelemahan buyer, pelemahan seller sama. Informasinya yang saya bikin berbeda, konfirmasinya juga saya bikin sama, penguatan buyer. Informasinya di sini saya bikin T tanpa daging. T tanpa daging itu pembatalan kuat ya. T tanpa daging itu pembatalan kuat. Di sini sama, dia mengikut konfirmasi. Di sini sama seperti ini tadi. Dia akan naik di sini 1 menit dan 2 menit nyaman. Sama seperti ini sama seperti ini tadi ya. Sama, nggak ada beda. Ini yang nggak beda tadi, nggak pakai gini. Nah, di sini informasinya berbentuk salib. Di sini aman untuk open posisi 1 menit setelah candle ini. Ingat, tetap open posisinya setelah ada perlawanan ke bawah. Ya. Bagi yang seperti ini salib berbalik. Nah, salibnya berbalik. Untuk open posisi 2 menit di sini rawan, tapi untuk 1 menit masih aman. 1 menit masih aman. Tapi untuk ambil posisi 1 menitnya di sini, kita harus benar-benar mendapatkan pembalikan harganya di candle selanjutnya ini. Pembalikan harga ke bawah baru kita open. Yang ini sangat rawan, bahkan di sini sangat rawan ya. Untuk open posisi 2 menit sangat rawan. 1 menitnya masih dapat sama kayak ini tadi. Cuma ini untuk yang 2 menitnya sangat-sangat rawan daripada ini. Paham ya? Sekarang ini sama aja kayak ini. Untuk 2 menit sangat rawan. Kecuali kita bisa membaca candle di belakang sini. Di belakang yang 3 ini ya, di belakangnya di sini. Si seller udah memang betul-betul nggak kuat, maka ini akan menjadi signal kenaikan kuat selanjutnya. Jadi seperti itu. Ada beberapa candle yang harus kita baca di belakang kalau menemui yang salib berbalik seperti ini ya. Kalau yang 3 di atas ini itu aman semua. Baik. Nah, sekarang ke sini. Candle konfirmasi. Indikasi dan informasinya saya bikin sama semua, pelemahan dan T ya, semua pembatalan. Konfirmasinya yang saya bikin berbeda. Kelihatan nggak? Indikasi pelemahan, informasi pembatalan dan konfirmasi kekuatan sama seperti ini tadi. Nah, 1 menit 2 menit aman. Nah, namun yang ini konfirmasinya sumbu panjang bawah daripada atas. Berarti supportnya tidak terlalu kuat, namun untuk 1 menit di sini masih aman ya. 1 menit masih aman karena 2 candle di belakang ini mendukung. Nah, untuk yang ini sumbunya panjang atas daripada bawah, berarti ini lebih lemah daripada ini ya. Supportnya lebih lemah daripada yang di atas ini. Maka untuk open posisi 1 menit itu antara ada dan tiada ya, 50%, 50-50 lah. Ibaratnya itu 50-50 antara profit dan loss. Kita tidak bisa memastikan kecuali kita mampu membaca candle di belakangnya. Kalau candle di belakangnya ini sangat mendukung untuk kenaikan kuat di sini. Misalkan di sini si seller udah nggak ada kekuatannya di sini ya.
seller udah mulai betul-betul lemah, maka akan ada potensi untuk kenaikan di situ. Kalau seperti ini gimana? Ini pelemahan, ini pelemahan. Nah, ini juga sangat berpotensi, sangat beresiko ya. Sorry. Ini juga sangat beresiko. Sini bisa membentuk candle doji, bisa juga akan membentuk candle pembalikan, bisa membentuk candle penerusan. Jadi ini tidak susah diperhitungkan, bukannya tidak bisa, susah diperhitungkan. Kalau kita mau perhitungan ya lihat historical belakangnya, bayarnya kuat apa lemah gitu. Sama seperti ini susah diperhitungkan. Cenderung yang seperti ini terjadi di sideways jangka pendek ya. Dia naik turun satu candle. Lihat salib berbalik. Sama seperti ini susah diperhitungkan. Ini juga susah diperhitungkan. Cenderung candle seperti itu terjadi di candle koreksi yang sudah mulai melemah dan candle sideways jangka pendek yang satu candle naik satu candle turun, atau dua candle naik dua candle turun, seperti itu ya. Jadi yang recommendednya diambil kalau konfirmasi cuma satu ini ya, cuma ini, ingat, cuma ini yang rekomendasi, profitabilitasnya tinggi ya. Lihat polanya, ini masih bisa kalau kalian mau memaksa, ini masih bisa, namun profitabilitasnya rendah, bahkan ini tadi 50 ini yang tinggi. Kalau yang ini sama, ini tinggi, ini juga masih bisa diambil. Kalau yang di bawah ini udah jangan diambil. Kalau ini cuma 3 ini yang diambil ya, yang di bawah ini gak usah diambil. Oke, paham nggak? Nah, itu masalah cara kita membandingkan kekuatannya. Jadi ini ke sini, ini ketemu ini akan jadi apa gitu. Terus yang kedua ini candle tengah ini untuk apa? Dia hanyalah candle pendukung ya. Kalau di sini misalkan masih naik, maka ini akan mendukung untuk kenaikan kembali di atas. Kalau kekuatan di sini masih membentuk kekuatan kenaikan, gini ya, saya jelaskan lebih dekat lagi. Nah, ini kan pelemahan, ini pembalikan, ini kekuatan, maka di sini akan terjadi kenaikan kembali. Nah, kita tidak tahu kenaikannya kuat apa lemah. Kalau kenaikannya kuat, maka ini akan menjadi candle pendukung untuk kenaikan di candle selanjutnya. Kalau kenaikannya lemah, maka candle pendukungnya juga tidak akan terlalu berperan untuk melanjutkan kenaikan candle selanjutnya, seperti itu. Paham ya? Jadi ini pembanding atau penjumlah. Ketika kalian, ini juga bisa menjadi pembanding maksudnya, atau penjumlah. Ketika kalian melihat candle yang sama kuat seperti ini, nah, sama kuat, maka ini akan menjadi pembanding. Apakah dia akan mendukung kenaikan selanjutnya atau tidak, seperti itu. Oke, sorry. Jadi tergantung kekuatan ini untuk membanding yang seimbang ini, seperti ini. Namun saya sarankan jangan ambil kalau yang seimbang kayak gitu, jangan ambil. Ambillah yang aman-aman saja, seperti ini, 3 ini, terus ini dan ini dan ini, terus ini ya. Oke, sorry putus-putus. Nah, jadi seperti itu. Ingat, bertradinglah dengan sabar, santai, dan perhitungannya. Jangan biarkan uang kalian melayang begitu aja, karena trading itu beresiko tinggi, resikonya tinggi. Kita harus bisa meminimalisir resiko itu tersebut. Oke, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya.